Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ananda semua, kita sudah masuk bab 3 yaitu medan magnetik. Pada materi yang pertama ini yaitu bahwa tujuan kita peserta didik mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik dan gaya magnetik setelah mempelajari materi ini. Oke Ananda, marilah simak video yang akan Ibu berikan untuk Ananda semua. Kita masuk bab ketiga yaitu medan magnetik. Ini perhatikan gambar. Gambar ini adalah kereta listrik yaitu disebut dengan kereta maglev. Nanti cara kerjanya bisa dilihat di YouTube, ada nanti Ibu tulis YouTube-nya. Kita merupakan sekarang pertemuan pertama yaitu tentang judul induksi magnetik. Induksi magnet adalah kuat medan magnet yang tercipta akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor. Nih lihat, ada konduktornya yang sudah dialiri listrik, maka dia akan menjadi medan magnet. Nah, ini YouTube, bisa kalian perhatikan cara kerja induksi magnet atau pada kereta maglev. Ada dua pembahasan yaitu hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Kita masuk yang pertama, hukum Biot-Savart. Bunyinya bahwa besar induksi magnet di suatu titik dalam medan magnet yaitu berbanding lurus dengan arus listrik, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat. Jadi dari hukum Biot-Savart ini maka dapatlah sebuah rumus yaitu secara matematis bahwa induksi magnet itu berbanding lurus dengan arus, ini arus I, panjang kawat, sinus, dan dibagi atau berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Terus dikalikan K, supaya K itu adalah tetapan satuan internasional, di mana K itu nilainya mu0 dibagi 4pi. Sedangkan mu0 itu adalah permisivitas ruang vakum, sehingga menjadi rumusnya yaitu dB sama dengan mu0I dl sin alfa per 4pi r pangkat kuadrat. Ingat, mu0 adalah nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini keterangannya. I itu adalah arus ampere, dl panjang kawat meter, alfa itu sudut, K itu tetapan dalam SI nilainya 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. dB itu adalah induksi magnetik, satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. R itulah jarak titik ke elemen kawat, satuannya meter. Dan mu0 itu permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Ada dua pembagian untuk hukum Biot-Savart, yaitu induksi magnet di penghantar lurus berarus. Yang kedua yaitu induksi magnet di penghantar melingkar berarus. Kita masuk yang pertama yaitu pada induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus, berarti kawatnya lurus. Untuk menentukan arah arus dan arah medan magnet pada kawat yaitu dengan mengenal konsep kaidah tangan kanan yang menggenggam penghantar, yaitu perhatikan di tangan kanan pada gambar, ibu jari menunjukkan arah arus, berarti pada gambar ke atas, dan lengkungan keempat jari, ini lengkungan keempat jari menunjukkan arah putaran garis-garis medan magnet, berarti dia memutar ke kanan. Secara matematis dapat dirumuskan bahwa B itu adalah mu0I per 4pi dikali cos alfa tambah cos beta. Karena sudutnya 0, maka nilai cosnya adalah 1, sehingga kita masukkan nilainya 1 tambah 1 yaitu 2, sehingga 2-nya bisa kita
bagi dengan 4, nilainya di bawahnya 2, yaitu untuk kawat berarus B-nya sama dengan μ0I per 2 pi A. Berikut, induksi magnet di penghantar melingkar berarus. Ada 3 posisi untuk kawat melingkar. Yang pertama di pusat lingkaran. Ini kawatnya berarus, nanti kita fokus pada pusat lingkaran. Sehingga dirumuskan B sama dengan μ0I per 2A. Yang berikut, kedua, di jarak tertentu dari pusat lingkaran, berarti tidak di pusat lingkaran. Ini lihat gambar, mungkin ini jauh di titik B, sehingga dirumuskan B sama dengan μ0I kali A kuadrat per 2R pangkat 3, di mana R itu adalah akar X kuadrat ditambah A kuadrat, seperti rumus Pythagoras, karena dia mencari titik miring, tapi R-nya dipangkatkan 3. Yang ketiga, jika memiliki sejumlah lilitan, berarti mempunyai banyak kawat yang disebut dengan sejumlah lilitan, maka dirumuskan B sama dengan μ0I kali N per 2A. N itu adalah jumlah lilitan. A tadi jari-jari penghantar lingkaran, satuannya meter. X itu jarak pusat lingkaran sampai ke titik tertentu, satuannya meter. N itu jumlah lilitan. Oke. 2. Hukum Ampere. Bunyinya, untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku B sama dengan integral B dl cos theta, sehingga rumusnya menjadi μ0I. Terbagi 2, yaitu induksi magnet di sumbu toroida dan induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Kita masuk yang pertama, yaitu induksi magnet di sumbu toroida. Toroida adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Ini bentuk gambarnya. Ini bentuk gambar kehidupan sehari-hari. Secara matematis, maka dapat dirumuskan bahwa B sama dengan μ0I kali N per 2 pi A, karena lilitannya banyak. B, lanjutan tadi, induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Solenoida adalah penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai lilitan pegas. Ini bentuk gambarnya, dia berbentuk pegas. Secara matematis dirumuskan, yang pertama yaitu di pusat solenoida, maka B sama dengan μ0I kali N per L. Sedangkan di ujung solenoida, yaitu B sama dengan μ0I N per 2L, itu dibagi dengan 2. Untuk keterangan, B induksi magnet Tesla, μ0 permeabilitas ruang hampa 4 pi kali 10⁻⁷, I ampere, N jumlah lilitan, L yang belum, yaitu panjang solenoida, satuannya meter. Oke, kita masuk contoh soal. Perhatikan gambar. Terus gambarnya, jika arus 7 ampere dan diameter lingkaran 20 cm, tentukan besar induksi magnet di titik O. Berarti yang diketahui, I arus 7 ampere sedangkan diameter 20 cm. Maka jari-jarinya atau A didapatlah dari 10 cm. Itu hasilnya 0,1 meter. Kita rubah ke meter. Ditanya medan magnet pada lingkaran kawat melingkar. Kita tahu bahwa kita jawab waktu kawat melingkar rumusnya itu B sama dengan μ0I per 2A. Ingat, pada kawat melingkar. Karena kawatnya lingkarannya tidak penuh, yaitu 3/4 lingkaran, maka kita kali menjadi 3/4. Sehingga dapatlah rumusnya μ0I per 2A dikali 3/4.
Oke, kita masukkan angkanya 3/4 di depan. Nah, mu0 itu nilainya 4 pi kali 10 min 7. Pi kita ganti menjadi 22/7. Boleh 3,14. Terus arus I7 ini dikali 7 dibagi 2, A-nya 0,1. Dari sini bisa kita coret angka-angka yang bisa kita bagi, yaitu 4, hasilnya 1, 7 juga 1, maka tinggal 3, 22, 10 min 7 dibagi 2 dikali 0,1. Nih, di sini masih bisa lagi kita bagi. Ini 22 dibagi 2 itu nilainya 11. Maka menjadi 3 kali 11. Nih 3 kali 11. Ini 10 pangkat min 7. 0,1 dipindahkan ke atas, maka menjadi 10 min 6. Dia menjadi positif. Maka 3 kali 11 hasilnya 33. Sekali 10 pangkat 6 Tesla. Oke, terima kasih. Demikianlah pada pertemuan pertama ini bab 3, yaitu tentang induksi magnetik. Semoga Ananda memahaminya dengan benar. Jika ada pertanyaan, baiknya Ananda tanyakan di kolom komentar di GCR atau di WhatsApp. Untuk minggu depan, Ananda itu masuk materi pertemuan kedua, yaitu gaya Lorentz dan blok magnetik. Jika ada penyampaian Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.